Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedi. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mata kuliah teknik kompilasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kompilasi. Karena proses kompilasi ini ada 3 analisa yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai analisa leksikal, kemudian yang kedua mengenai analisa sintaks, dan yang ketiga mengenai analisa semantik. Jadi kita bahas satu persatu dari analisa yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah analisa leksikal. Tugas dari analisa leksikal ini adalah membaca program sumber karakter demi karakter atau dari satu scan ke scan yang lain. Kemudian yang kedua, membaca karakter input dan menghasilkan token. Terus yang ketiga adalah membuang spasi, tag, nilai, komentar, dan karakter lain yang tidak berguna. Nah, di dalam pemrograman sendiri kita ada yang disebut dengan token. Token ini ada 5 jenis. Yang pertama ada identifier. Identifiers ini yaitu mengenali sebuah variabel dan nama-nama fungsi. Kemudian yang kedua ada keywords atau kata kunci, yang mana untuk mengenali kata-kata kunci, contohnya ada if, while, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya operator, yang mana operator yang berhubungan dengan operasi aritmatika. Apa aja sih contohnya? Contohnya kayak tanda plus, tanda kurang, garis miring, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya disebut literal. Literal ini nilai yang konstan. Contohnya adalah di saat kita menyebut cout hello atau rumus lingkaran dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan punctuation. Punctuation ini disebut juga dengan tanda baca seperti titik, koma, titik 2, titik koma, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa sintaks. Analisa sintaks ini kelanjutan daripada analisa leksikal yang tadi saya sebutkan. Kalau dari analisa leksikal itu adalah mengartikan atau memeriksa kata demi kata. Kalau analisa sintaks ini adalah memeriksa pola kalimatnya sudah sesuai aturan atau belum. Ingat, perlu kita lakukan adalah di saat memeriksa atau menganalisa source program harus dilakukan baris per baris. Kenapa? Agar teliti, tidak terlewat, dan akhirnya apa yang kita harapkan itu benar. Terus langsung selanjutnya mengenai analisa semantik. Analisa semantik sendiri yaitu proses analisa yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari proses analisa sintaks, di mana sebelumnya analisa sintaks itu adalah pola kalimatnya yang diperiksa sudah sesuai aturan atau belum. Nah, kalau semantik sendiri adalah mengartikan dari pola kalimat itu sendiri. Yang perlu diingat juga sama, di saat kita menganalisa semantik harus dilakukan baris per baris. Nah, untuk mempermudah kita memahami 3 analisa yang tidak disebutkan, nanti saya dibantu oleh rekan-rekan saya untuk menjelaskan contoh soal yang akan dilakukan setelah video ini. Baik, untuk mempercepat, kita langsung aja menuju ke tempat saya. Cekidot. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal kali ini, kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu, akan kita analisa dengan analisa leksikal
analisa sintaks dan analisa semantik. Yang pertama, analisa leksikal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, analisa leksikal memiliki beberapa token, yang diantaranya adalah identifier, keyword, operator, literal, punctuation. Berikut ini kita ambil sampel contoh dari script berikut. Cout, kurang dari, kutip 2, masukkan panjang, titik 2, kutip 2, titik koma. Keterangannya sebagai berikut. Cout akan disebut sebagai token keyword. Lalu, kurang dari, akan disebut sebagai token delimiter. Selanjutnya, masukkan panjang atau kutip 2, masukkan panjang, titik 2, kutip 2 akan disebut sebagai token literals. Lalu, titik koma sebagai penutup akan disebut sebagai token punctuation. Lalu, yang kedua, analisa sintaks. Jika pada analisa leksikal yang diperiksa adalah kata demi kata, maka di analisa sintaks yang diperiksa adalah susunan kalimatnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan aturannya? Ingat, dalam memeriksa kesesuaian susunan kalimat harus per baris. Perhatikan contoh kalimat berikut. Tipe data dihubungkan dengan variabel, dibatasi dengan koma, lalu dihubungkan dengan variabel berikutnya, dan ditutup dengan titik koma. Maka, pola kalimat tersebut sudah benar. Artinya, analisa sintaks sudah sesuai. Selanjutnya, fungsi data digabungkan dengan shift left, dihubungkan dengan variabel, dan ditutup dengan titik koma, maka susunan pola kata tersebut sudah sesuai. Artinya, analisa sintaks benar. Lalu, tipe data digabungkan dengan shift left dan dihubungkan dengan variabel, lalu diakhiri dengan titik 2, maka pola kalimat tersebut tidak sesuai karena diakhiri dengan titik 2. Yang ketiga, analisa semantik. Jadi, jika analisa leksikal memeriksa kata demi kata sudah sesuai atau belum dengan aturan bahasanya, lalu ada analisa sintaks yang memeriksa pola pembentukan bahasanya, maka di analisa semantik ini yang akan mengartikannya. Sebagai contoh, sein, shift left, panjang, titik 2. Keterangannya, secara analisa sintak, kalimat tersebut masih salah karena diakhiri dengan titik 2, bukan titik koma. Dan juga, secara analisa semantik, kalimat tersebut juga salah karena tanda akhir titik 2 bukan titik koma, dan shift left harusnya diganti dengan shift right. Terima kasih. Selanjutnya, kita masih ada contoh soal yang kedua yang akan dijelaskan berikut ini.